Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Sylvia, kelas Hukum 3C, NIM 4012011019. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pada pembelajaran 2 dan 3 pada mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara MK. Pertama, kita mulai dari pembelajaran 2. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula berbentuk tidak tertulis. Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan konsensus. Pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government. Kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, the basis of government. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan, the form of institution and procedure. Keseluruhan kesepakatan tersebut pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan, atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government, kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan. Konstitusionalisme mengatur 2 hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, dan kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai 3 hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kemudian, apa sih fungsi dari konstitusi? Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemerintah suatu bangsa, seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara dalam fungsinya sebagai dokumen, kitab suci, simbolik civil religion. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen pengendali, tool of political, social, and economic control, dan sebagai dokumen perekayasaan dan bahkan pembaruan ke arah masa depan, tool of political, social, and economic engineering and reform. Adapun muatan konstitusi adalah organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh satu badan pemerintahan dan sebagainya, hak-hak asasi manusia, prosedur perubahan undang-undang dasar, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi pembelajaran ketiga yang terkait kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa
Manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Ketentuan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusilah yang merupakan sumber rujukan tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara. Hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang PP menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 42. Ketiga, Undang-Undang Pemerintahan Pengganti Undang-Undang. Keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi, menurut Hans Kelsen, untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggaraan negara dan segenap warga negara melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama. Namun selalu terbuka peluang untuk adanya perubahan. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum dan semaksimal mungkin, mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat dalam sistem ketatanegaraan modern dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaharuan renewal dianut negara-negara Eropa kontinental dan perubahan amandemen seperti dianut negara-negara Anglo-Saxon. Perubahan Undang-Undang 1945 diperlukan karena pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sepanjang berlakunya ternyata menimbulkan pemerintahan otoriter, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Dengan kata lain, dalam pengalaman sejarah Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah menghasilkan satu sistem dengan demokratis, karena Undang-Undang 1945 memang membuka peluang bagi penguasa untuk melakukan akumulasi kekuasaan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain ialah: pertama, Undang-Undang 1945 sebelum perubahan melahirkan sistem politik yang eksekutif heavy, menghimpun kekuasaan terlalu besar pada lembaga eksekutif, terutama lembaga kepresidenan, dan tidak memuat mekanisme checks and balance. Kedua, Undang-Undang 1945 sebelum perubahan memuat pasal-pasal yang multi-interpretable, berwahyu arti, yang dapat rel politiknya interpretasi penguasalah yang harus diterima sebagai interpretasi yang benar. Ketiga, Undang-Undang 1945 sebelum perubahan terlalu banyak memberi atribusi kewenangan kepada lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Padahal dengan sistem eksekutif heavy, pembuatan undang-undang didominasi oleh presiden, sehingga undang-undang menjadi sarana bagi presiden
untuk mengakumulasi kekuasaan. Perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan perubahan Undang-Undang Dasar di luar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang 1945 tidak tepat dikatakan dilakukan 4 kali. Yang benar adalah Undang-Undang 1945 diubah 1 kali, yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun dan pengesahannya disahkan dalam 4 tahap sidang MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat dan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasan. Tidak mengherankan jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat, dan hanya 1 ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan, hal itu adalah kewajaran dalam setiap perubahan. Sekian materi pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.